Kondisi ini tanda bahwa Bapak Ibu, teman-teman harus memiliki penghasilan tambahan. Kalau pemasukan itu 1 juta, kemudian pengeluaran itu 3 juta, itu artinya kondisi kita itu kekurangan. Bukan dirasa ya, tapi benar-benar real faktanya memang seperti itu. Kondisinya kekurangan yang harus kita cukupi. Beda halnya kalau kita penghasilan 3 juta, kemudian pengeluaran 3 juta. Nah ini bisa kita naik turunkan. Kalau merasa kurang aja, itu bukan di realitanya, tapi di rasanya. Bukan berarti kita nggak bersyukur juga. Kita bersyukur itu artinya bukan hanya sebatas yang barusan itu. Yang ketika ada dapet, oh ya udah terima kasih, abis itu nggak ngapa-ngapain, nggak seperti itu. Jadi bersyukur adalah ketika kita memaksimalkan potensi kita. 1 juta, alhamdulillah kita syukuri karena kita udah dapet itu. Tapi karena kita secara logika itu masih kurang 2 juta, ya harus ada ikhtiar lebih untuk mendapatkan 2 juta lagi. Bahkan lebih dari itu. Itu adalah rasa syukur yang menurut saya lebih optimal dibandingkan hanya sebatas, oh alhamdulillah. Karena yang saya tahu, rasa syukur yang paling rendah adalah ketika kita mengucapkan itu. Tapi untuk lebih tingginya lagi, rasa syukur adalah ketika kita memanfaatkan apapun yang ada di dalam diri kita untuk beroptimal, berikhtiar, bermanfaat bagi sesama. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang masih menganggap bahwa aduh cukup 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 itu bagus banget, itu keren banget. Tapi kita perlu secara logika juga cek pemasukannya berapa, pengeluarannya itu berapa. Kalau memang lebih besar pengeluarannya, itu artinya kondisinya memang harus punya penghasilan tambahan. Terus gimana caranya? Dan apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus tetap tenang. Kalau kita ngelihat pemasukan itu lebih kurang daripada pengeluaran, kita tetap harus tenang. Karena ketenangan itu membuat kita lebih mudah untuk berpikir jernih. Kejernihan itulah yang membuat kita lebih optimal untuk bertindak. Ide akan lebih muncul, eksekusi akan lebih optimal. Tenang. Kemudian setelah itu, coba deh cek potensi di dalam diri kita yang bisa membuat kita mendapatkan itu, mendapatkan pemasukan. Karena menurut saya, lebih mudah untuk mengoptimalkan yang deket-deket sama kita daripada kita mikir terlalu jauh ide-ide bisnis. Simpel sederhananya, kalau memang kita punya skill untuk memasak, ya udah memasak itu bisa dijadikan sebuah produk yang nantinya akan dijual. Kita bisa olahraga, ya mungkin kita ngonten berolahraga, itu pun bisa jadi potensi cuan. Atau apalagi kita bisa menyapu, itu pun bisa kita jadikan itu sebuah konten untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Apapun itu sebenarnya bisa dijadikan cuan kalau kita benar-benar bisa tenang. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita cek sadari diri kita bahwa kalau memang pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan, itu tanda kita harus benar-benar bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Yang kedua, kita harus tetap tenang agar ide kita, agar eksekusi kita itu lebih optimal. Yang ketiga, jadikan apapun yang ada di lingkungan kita, skill kita, potensi dalam diri kita, jadi cuan. Langsung eksekusi sekarang juga. Follow ya kalau memang dibutuhin.